Halo Budum, selamat datang kembali di M4 Introduction Team. Kemarin itu udah satu part grup A dan grup B. Sekarang kita akan perlahan-lahan bergeser ke grup C dan grup D. Dan masih dengan cara yang sama, kita hanya memperkenalkan untuk tim di luar Indonesia. Karena kalau misalkan pakai kata introduction itu kan pengenalan. Masa kalian gak kenal sama Onyx dan RRQ Hoshi? Jadi nggak mungkin kan kalian gak kenal gitu loh. Kalau begitu langsung aja kita start dari grup C, RSG Singapura. RSG Singapura sempat hadir juga pada gelaran M3 World Championship. Diablo sebagai EXP laner, Baby Cake sebagai gold laner, dan Lolsi sebagai roamer hadir pada saat itu. Namun mereka harus puas di urutan ke-12 sampai 19 besar setelah dikalahkan Na'Vi dari Rusia pada saat itu. List member mereka ada Diablo, 505, Baby Cakes, Bray, dan Lolsi. Saint Lucas adalah coach yang membawa RSG Singapura mendapatkan back-to-back championship untuk gelaran MPL Singapura season ketiga dan MPL Singapura season yang keempat. Bray adalah jungler yang lumayan fleksibel, cenderung membawakan tank jungler, tapi dia juga punya track record membawakan Fanny. 505 dan Baby Cakes adalah carry utama dari RSG Singapura. Diablo memiliki hero pool yang sangat luas. Bahkan, kerap kali ia membawakan EXP laner semi-damager di era EXP lane build tank. Yang harus diperhatikan dari Diablo adalah hero Fredrin-nya. RSG Singapura menjadi perwakilan dari Singapura dengan jalan yang mulus via upper bracket di Grand Final tanpa mengalami kekalahan sama sekali. Namun perlu dicatat, untuk Grand Final dari RSG Singapura, mereka menang melawan Slate Esports dengan skor 4-3. Slate Esports sendiri, kalau buat teman-teman yang nggak tahu, mereka adalah ex-member dari EVOS Singapura. Early game dari RSG Singapura berbekal dengan draft yang kaya dari Saint Lucas. RSG Singapura sangat kuat ketika mereka mendapatkan winning condition mereka di early phase. Namun perlu dicatat bahwa permainan dari RSG Singapura masih cukup kasar ketika sudah mulai memasuki teamfight. Karena masih ada beberapa kali small mistake yang membuat mereka harus melakukan red kill ketimbang mendapatkan pick off atau kill manis dari lawannya. Tempat eksekusi terbaik dari RSG Singapura adalah di mid game. Gameplay dari MPL Singapura cenderung memiliki kurun waktu rata-rata sekitar 10 sampai dengan 15 menit saja. Mirip banget sama Kamboja. Hanya saja, dari perbedaannya, Singapura cenderung harus melakukan endgame secepat mungkin karena pada Grand Final ketika melawan Slate saja, mereka sempat hampir beberapa kali terkena comeback sehingga menjadi celah tersendiri bagi Singapura. Namun poin plusnya, jika mereka sedang winning condition, mereka tidak pernah ragu untuk bermain agresif bahkan cenderung menabrak lawan-lawannya. Late game power dari RSG Singapura adalah Baby Cakes atau gold laner mereka. Power hero late game Baby Cakes sendiri biasanya membawa Melissa. Namun dengan perubahan patch terbaru sekarang, kayaknya sudah bakal ada list hero yang lebih banyak untuk Baby Cakes. Namun jika dibandingkan dengan Slate atau ex-EVOS SG, late game RSG Singapura tidak semengerikan Slate Esports. Namun beda cerita kalau nanti di M4, RSG Singapura sudah melatih late game mereka. Tim ini bisa jadi tim dengan power team fight yang luar biasa. Selanjutnya ada Occupy Thrones atau tim dari Middle East North Africa yang hadir di grup C dan sempat menjadi perwakilan setelah mengalahkan tim Ox waktu di qualifier to M4-nya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu untuk faktanya, Occupy Thrones adalah tim dengan gabungan dari ex Akatsuki, pemenang Arabia Major yang seharusnya M3, dan juga ex GX Squad, perwakilan MENA saat di M3 World Championship. Dan hanya gold lanernya sajalah yang menjadi pemain rookie atau pemain baru. List member mereka ada Leo, Gado, Fury, Maro, dan Hulk. Hulk sebelumnya adalah jungler, sekarang menjadi EXP laner. Fury sebelumnya adalah EXP laner, sekarang menjadi mid laner. Dan Leo sebelumnya adalah gold laner, dan sekarang menjabat menjadi jungler. Dari 4 game di Grand Final MENA, Occupy Thrones selalu melakukan ban kepada Popheus sebanyak 4 kali, menandakan mereka sangat gemar sekali bermain dengan hero power dash. Leo adalah jungler yang memiliki banyak pool hero, namun cenderung membawa hero dengan ability dash seperti Pakito dan juga Akai. Occupy Thrones sering banget untuk membawa draft beresiko seperti Cloud Cecilion, yang dimana dua hero ini sangat membutuhkan sekali power spike mid to the late game, bukan hero early to mid game. Jadi cenderung sulit untuk melakukan teamfight di early game. Maro, roamer dari Occupy Thrones, tidak bermain healer. Ia cenderung bermain hero-hero rusuh seperti Masha, Grok, atau Hilda. Atau beberapa kali juga membawakan Kufra serta Lolita sebagai hero setup. Occupy Thrones menjadi perwakilan MENA dengan skor 3-1 saat melawan Ox di babak Grand Final. Untuk early game dari Occupy Thrones cenderung pasif defensif. Kecenderungan tersebut membuat teamfight di early game mereka juga sangat minim. Mereka biasanya memberikan tekanan kepada jungler dan gold laner via Maro, roamer yang selalu melakukan gerakan untuk mirroring jungler dan gold laner lawannya. Untuk setup turtle,
Mereka sangat aktif namun terkadang kalah rotasi di early game saja. Tim Timur Tengah ini memiliki karakter yang sangat unik untuk bermain di mid game karena mereka jarang membuat play, malah lebih sering untuk membuat counter attack gameplay atau merespon lawan-lawannya. Hal ini tidak hanya didukung dari habit mereka, tapi dari draft pick mereka yang cenderung lebih membawa hero setup seperti Kufra yang membutuhkan waktu lebih untuk melakukan setup, sehingga tim Timur Tengah ini memiliki karakter yang sangat unik untuk bermain di mid game. Karena mereka lebih sering melakukan respon terhadap serangan dari lawan-lawannya alias melakukan counter attack gameplay. Counter attack adalah sebuah serangan dengan tempo serangan balik. Jadi biasanya mereka nungguin musuhnya dulu nih yang ngebuka setup, baru mereka ngerespon dengan melakukan counter attack. Untuk late game dari tim Timur Tengah ini perlu diberikan perhatian ekstra. Occupy Trons di Grand Final MPL MENA bermain dengan rata-rata 25 menit game dari 4 game yang dimainkan. Sehingga membukakan sebuah pengamatan baru bahwa Occupy Trons ini adalah tim yang sangat kuat untuk fight di late game. Namun mereka tidak bermain late game satu momen, melainkan memainkan snowball late game. Dan cenderung menunggu ketimbang melakukan play terlebih dahulu di late game. Dan tidak mau mengambil resiko, jadi mainnya bener-bener safe banget, apalagi kalau ngomongin late game. Selanjutnya masih di grup C, yaitu adalah tim runner-up dari MPL Philippines season ke-10, Echo. Pertama kalinya Echo bermain di M-Series setelah sebelumnya digadang-gadang menjadi tim yang paling mengerikan di MPL Season 9 Filipina. Karena pada saat itu mereka 4 week win streak tanpa adanya kekalahan. Ending saat mereka berada di Season 10 ternyata berbeda dengan ending dari MPL Season yang ke-9. Karena Echo finish sebagai runner-up di MPL Season kali ini. Sehingga membuat Carl TZ, MVP M2 World Champs, kembali merasakan turnamen kasta tertinggi Mobile Legends Bang Bang ini. List member mereka ada Sanji, Yawi, Carl TZ, Sunford, dan Benny Cutie. Chow adalah hero signature dari Yawi. Beberapa kali Chow dari Yawi sampai di-ban di MPL Philippines. Selain Chow, Yawi juga pernah membawakan Valir di Grand Final dari MPL Philippines season ke-10. Benny Cutie adalah gold lane yang unik karena ia tidak hanya membawakan gameplay marksman gold lane, tapi hero-hero fighter pun pernah ia bawakan seperti Popheus ketika ia berhadapan dengan One-One. Sunford adalah pemain muda dari Echo yang cukup mengejutkan karena permainan Benedetta di EXP lainnya yang sangat memukau dan mencuri banyak perhatian. By the way, buat teman-teman yang baru tahu, Sunford ini ternyata baru genap berumur 16 tahun loh. Sanji adalah pemain mid laner yang juga memiliki banyak gameplay. Terkadang ia membawakan metode dua roamer seperti Grok dan Selena yang menjadi senjata dari Echo Philippines. Carl TZ adalah mantan MVP dari M2 World Champs pada saat bersama dengan Brand Esports. Merupakan jungler yang sangat mahir memainkan hero-hero assassin, namun sudah beradaptasi juga dengan perubahan patch terutama ketika tank jungler. Jadi sepertinya dengan pool hero yang luas, baik assassin jungler atau tank jungler bukan masalah bagi Carl TZ. Echo harus mengakui kekuatan Blacklist Internasional ketika di Grand Final MPL Philippines Season 10 dan mereka kalah dengan skor 2-4. Early game, ketika Yawi menggunakan Grok, ia cenderung bermain agresif untuk menekan gold lane atau EXP lane lawannya dengan blok dari barrier di awal game. Ketika Yawi menggunakan Valir, ia akan memainkan poke damage kepada roamer, mid, dan jungler lawannya. Jadi bisa dibilang permainannya sama-sama agresif. Valir dan Chow memiliki strata gameplay poke proaktif early game yang sama. Namun ketika Yawi membawakan Grok dan Atlas, Echo cenderung bermain lebih menunggu momentum sampai di mid game. Early game Echo sangat bergantung pada rotasi Yawi. Ketika memasuki mid game, Echo adalah tim dengan tagline Echo Express. Mereka dikenal dengan Echo Express karena mengandalkan tempo permainan yang sangat cepat step by stepnya. Echo kerap kali bermain dengan dua cara di mid game, yaitu mematahkan setup atau counter setup. Dua gameplay ini adalah gameplay yang paling efektif dari Echo ketika berhadapan dengan tim Filipina yang kuat dalam tim fight-nya seperti Blacklist International atau RC Philippines. Untuk late game dari Echo sendiri, mereka sangat mengandalkan Carl TZ dan Benny Cutie untuk membuahkan skema gameplay di antara dua, split push macro play atau fight berlima dengan melakukan kiting atau tarik ulur. Cara inilah yang rate-nya lumayan tinggi ketika melihat Echo dengan game wins-nya. Mereka memang cerdik untuk memprovokasi lawan-lawannya dengan gameplay tarik ulur. Jadi hati-hati nih ketika berhadapan dengan Echo, jangan sampai terprovokasi. Apalagi dengan gameplay tarik ulurnya. Lanjut ke grup D, kita punya tim Hak, RRQ Akira, The Valley, dan juga S11 Gaming dari Argentina. Kalau begitu kita start aja langsung dari pemenang dari MPL Malaysia season yang ke-10, tim Hak. Kalian pasti pernah nonton Orange Esports Malaysia di ajang MSC 2022 bukan? Berarti
kalian sudah kenal sama Gary, jungler dari tim Hak, dan si kembar Min dan Man yang menjadi roamer dan mid laner dari tim Hak juga. Karena faktanya, pasca kalah dari lower bracket quarterfinals MSC 2022, Gary, Min, dan Man memulai dari bawah lagi, yaitu adalah dari Open Qualifier MPL Malaysia season ke-10 bersama dengan tim Hak. List tim mereka ada Lola, Gary, Min, Man, dan Panda. Tim Hak pada saat MPL season ke-10 Malaysia sempat mengcounter Fanny dari tim Todak dengan menggunakan pick Eudora dari Man, membukakan skema bahwa tim Hak sangat fleksibel dengan draft dan lebih mementingkan counter hero ketimbang hero overpower yang tersedia. Min dan Man adalah poros rotasi utama dari tim Hak. Gary sebagai jungler cenderung lebih menggunakan assassin hero ketimbang tank jungler. Panda sebagai gold laner mereka selalu dibabysit oleh Min dan Man sehingga power spike gold lane tim Hak di early game lumayan meroket. Tim Hak adalah tim dengan Cinderella Stories di MPL Malaysia dengan menjadi juara namun start dari Open Qualifier. Tim Hak sendiri menang melawan Todak di Grand Final dengan skor 4-2. Pada fase early game, tim Hak lebih sering merespon permainan dari lawannya. Contohnya ketika melawan Todak, mereka selalu melakukan counter setup di turtle. Sehingga counter attack adalah senjata utama dari tim Hak itu sendiri. Min dan Man selalu memanjakan Panda sebagai gold laner mereka di early game. Tim Hak tidak begitu banyak melakukan play via Gary, karena Gary biasanya membawa hero assassin dan lebih cenderung untuk memberikan tekanan kepada EXP laner lawannya. Sehingga gameplay 3-2 lebih sering dimainkan oleh tim Hak di early game. Ketika sudah mulai masuk mid game, sama seperti mantan rekannya, permainan tim Hak di mid game cenderung berbahaya ketika mereka sedang memegang winning condition. Gameplay tim fight 5 dari tim Hak perlu di-respect. Mereka adalah tim yang sangat solid ketika sedang berlima. Namun perlu diperhatikan juga untuk mid game dari tim Hak, mereka itu bagus untuk melakukan eksekusi cepat, namun tidak untuk tim fight jangka panjang. Atau lebih tepatnya kita kenal dengan tim fight tarik ulur. Jika terkena kiting atau terkena tarik ulur, tim Hak biasanya malah mendapatkan kerugian karena mereka membawakan assassin jungler, bukan tank jungler. Hal ini menjadi pedang bermata dua bagi tim Hak di mid game. Untuk late game dari tim Hak sangat jarang terjadi. Bahkan hampir semua match Grand Final MPL Malaysia season yang ke-10 tidak ada yang melebihi waktu 20 menit. Menandakan karakter yang kuat dan solid bagi fight 5 orang dari tim Hak di early game sampai dengan mid game. Sehingga untuk late game, tim Hak cenderung menolak untuk hal tersebut bisa terjadi. Sepertinya kita harus waspada nih sama tim Malaysia yang dimana mereka sangat kuat di early game. Selanjutnya setelah tim Hak kita punya juara back-to-back champion dari Brazil, RRQ Akira. Pada gelaran M3 World Championship, hanya Luis, Tekashi, dan King yang berada dalam satu tim yang sama, yaitu adalah Vivocate. Pasca M3, mereka direkrut oleh RRQ dan menjadi RRQ Akira Brazil. Lalu membawa Seigen, ex-player dari C2 Cyber, dan Gustala Gusta, ex-player dari tim Koda Solid, dan sudah genap 2 season dengan roster yang sama dengan prestasi back-to-back champions di MPL Brazil season kedua dan MPL Brazil season yang ketiga. List member dari RRQ Akira ada Seigen, King, Tekashi, Luis, dan Gustala Gusta. Luis yang sebelumnya adalah gold laner sekarang bermain di posisi roamer dengan metode permainan yang fleksibel. Kadang ia membawakan roamer healer, kadang dia juga membawakan roamer initiator. Namun by historical, untuk Luis sendiri memang jarang nih untuk membawakan roamer damage, seperti contohnya Natalia atau bahkan Kadita. King yang sebelumnya adalah jungler bertipe assassin sekarang sudah mulai beradaptasi dengan perubahan meta yang cenderung membawa tank jungler. Namun, dengan perubahan patch terakhir kemarin, kira-kira King bakal bermain assassin atau bermain tank jungler ya nanti di M4? Seigen sangatlah underrated. Namun, permainan mid lane-nya sangat amat matang dan bahkan ia merupakan MVP finals dari MPL Brazil season yang ketiga. RRQ Akira merupakan tim yang tidak terkalahkan pada MPL Brazil season yang ketiga, baik dari regular season yang mendapatkan 14 kali kemenangan maupun babak playoff. Mereka menjadi perwakilan M4 setelah menang di Grand Final dengan skor 4-1. Early game untuk RRQ Akira ketika mereka membawakan healer roamer biasanya akan cenderung menempel kepada junglernya ketimbang gold lanernya. Sehingga untuk formasi early game dari RRQ Akira cenderung lebih sering memainkan 4-1 dan lebih kuat ketika melakukan setup turtle di menit yang kedua. Seigen di early game selalu berjalan bersama dengan Luis sehingga bisa saja strategi early game dari RRQ Akira akan berubah-ubah, tidak hanya 4-1 tapi bisa saja menjadi 2-3. Tiganya itu maksudnya gold lane, roamer, dan juga mid laner untuk memberikan pressure ke arah gold lane atau bahasa gampangnya nge-babysit gold laner. Untuk mid game dari RRQ Akira bergantung kepada keadaan early mereka. Jika mereka bisa memenangkan kontes early game,
mereka akan leading dengan sangat flawless tanpa hambatan untuk melakukan endgame, bahkan tidak sampai ke late game. Sementara kebalikannya, ketika RRQ Akira berada dalam loose condition di early game, maka di mid game mereka sangat solid untuk mempertahankan high ground-nya, menunggu game satu momen, bahkan sampai berkali-kali menimbulkan comeback yang besar di MPL Brazil. Bisa dibilang, ini persis banget kayak RRQ Hoshi kalau lagi loose condition di dalam sebuah pertandingan. Untuk late game power dari RRQ Akira, mereka selalu memberikan tempat nyaman bagi Gusta Lagusta agar bisa memberikan damage dengan ideal, tanpa adanya gangguan dari musuh-musuhnya. Biasanya, pada posisi ini, Luis kerja keras banget untuk bikin play atau ngecover Gusta Lagusta. RRQ Akira sangat kuat untuk melakukan defense high ground ketimbang fight di river atau di lord. Jadi hati-hati ketika sudah mulai memasuki late game, RRQ Akira bisa menjadi salah satu ancaman yang mengerikan. Berlanjut dari Brazil, kita ke North America, perwakilan dari NSCT North America, The Valley. BTK, tim yang finish di posisi ketiga saat M3 World Championship, ternyata melanjutkan tren positif mereka dengan nama baru yaitu adalah The Valley. Membawa Basic dan Hun sebagai mantan pemain dari Gosu bersama dengan Shark, Fight Chicken, dan Mobazen, mereka mampu menggabungkan dua tim yang dikenal komunitas Mobile Legends Bang Bang ini di North America untuk menjadi perwakilan dari North America. List member mereka ada Fight Chicken, Mobazen, Hun, Basic, dan Super Shark. Mobazen masih dengan karakternya, yaitu adalah pemain jungler yang memanfaatkan farming pattern agar ketika memasuki mid to the late game, ia menjadi senjata kedua selain Basic untuk The Valley. Fight Chicken kembali ke role aslinya, yaitu adalah EXP lane, menggantikan Victor yang sebelumnya mengisi role ini. Fight Chicken terlihat menunjukkan kepercayaan dirinya saat Grand Final NSCT, ketika ia memainkan 5 hero yang berbeda di 5 game yang ia mainkan. Hero tersebut adalah Terisla, Grok, Benedetta, Gusion, dan Yuzong. Shark masih dengan pola permainan cover dan scouting river layaknya ia bermain di M3 World Championship. Basic sempat membawakan gameplay Mia ketika berhadapan dengan Cloud di laning phase. For your information teman-teman, Mia ini emang lumayan nge-counter Cloud banget loh. Hun adalah mid laner dari The Valley yang mantan juara juga nih di game sebelah. Ia dikenal dengan mid laner mechanical player bersama dengan The Valley. The Valley mengalahkan The Simpsons dengan skor 4-1 dan menjadi perwakilan North America untuk ajang M4 World Championship. Tempo The Valley selalu berporos pada EXP lane dan roamer mereka di early game, yaitu adalah Fight Chicken dan Super Shark. Karena mereka lah yang akan membuahkan objektif turtle yang nantinya akan dieksekusi oleh Hun dan Mobazen. Namun ketika early game tidak didapatkan oleh The Valley, mereka akan melepaskan beberapa objektif turtle selanjutnya, namun ditukarkan juga dengan objektif yang setara seperti point kill kepada mid atau god laner lawannya. Pola permainan ini pernah Mobazen tunjukkan juga semenjak M3 kemarin, namun kali ini benar-benar terlihat lebih mengerikan ketika ada Hun sebagai mid lanernya. The Valley adalah tim yang sangat kuat ketika kita berbicara soal teamfight, namun bukan berarti mereka tidak memiliki celah yang bisa dimanfaatkan. Retribution milik Mobazen beberapa kali terlihat terlepas dari objektif penting seperti Turtle atau Lord, sehingga membuat The Simpsons yang menjadi lawan dari The Valley pada saat Grand Final NSCT mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Namun The Valley masih menunjukkan teamfight yang bagus di mid game, sehingga The Valley bukanlah tim yang mudah dikalahkan untuk teamfight 5 lawan 5. Permainan late game dari The Valley sangat kental dengan gameplay counter setup. Ketika keadaannya sedang 50-50, The Valley memiliki karakter yang sangat baik ketika merespon apapun yang dilakukan oleh lawannya ketika late game. Salah satunya adalah lebih fokus untuk mengincar kill hero di menit yang ke-18 ke atas ketimbang objektif Lord. The Valley juga sangat cerdik untuk membeli waktu dengan memanfaatkan teamfight secara paksa sehingga split push juga masuk ke dalam winning condition dari tim ini. Bisa dibilang kesimpulannya The Valley memiliki macro play yang di atas rata-rata. Terakhir untuk di grup D ada S11 Gaming dari Argentina teman-teman. S11 Gaming Argentina adalah tim pertama Argentina di ajang M-Series setelah sebelumnya hanya ada perwakilan dari Peru dan Brazil. Ketika kita berbicara soal Latin Amerika, list member mereka ada Papado, Jotun, Erwin, Chan, dan juga ada 2 gold laner, yaitu adalah Mile dan juga Kai. For your information teman-teman, 4 pemain utama dari S11 Gaming Argentina itu berkebangsaan Argentina. Hanya Chan sebagai mid lanernya yang menjadi MVP MLSL Season 1 yang berasal dari Chili. S11 Gaming Argentina memiliki 2 player gold lane yang berbeda. Kai lebih sering bermain dengan menggunakan playstyle yang berbeda.
Salah satunya adalah penggunaan hero e-retail yang sangat dominan bermain agresif dan sesuai dengan tempo permainan S11 Gaming Argentina. Papa Doge gemar banget untuk melakukan first pick pada Uranus karena pola permainan 4-1 dari S11 Gaming Argentina menjadi tombak utama mereka selama gelaran MLSL Season 1. S11 Gaming Argentina sendiri menjadi juara dari MLSL Season 1 serta perwakilan dari region Latam dengan skor 4-2 dan menang atas Malvinas Gaming. Permainan S11 Gaming Argentina di early game cenderung melakukan solid play dengan Chan dan Erwin sebagai poros rotasi mereka karena dua orang inilah yang akan bermain agresif di awal game dengan penuh gempuran kepada area jungler lawannya. Sementara Kai sebagai gold lanernya biasanya dibiarkan farming sampai dengan mid game. Setidaknya memiliki 2 atau 3 item saja yang artinya cenderung pola permainan S11 Gaming Argentina akan lebih sering memainkan 4-1 ketimbang metode 3-2 dengan metode babysit. Dikarenakan jungler S11 Gaming Argentina Jotun kerap kali membawakan hero damager ketimbang hero tank, mid game dari S11 Gaming Argentina cenderung lebih berhati-hati agar tidak ada source kill atau damage yang keluar secara sia-sia. Ditambah dengan power dari Kai yang sangat proaktif dalam mengikuti teamfight besar di menit krusial seperti menit ke-8 sampai dengan menit ke-12 dalam winning atau lose condition. Permainan spesial dari S11 Gaming Argentina adalah ketika mereka memainkan 5-man fight di fase penting seperti momen-momen late game. Walaupun tidak segalak late gamenya dari MENA, namun S11 Gaming Argentina memiliki pola defense yang sangat disiplin dengan pemetaan teritorial teamfight yang tersusun strateginya. Dan itu dia semuanya 4 grup atau 14 tim yang sudah dikenalkan di kelas KB untuk tim M4 World Championship. Gua KB mohon pamit undur diri dan kayaknya videonya sudah cukup sampai di sini saja. Buat teman-teman nanti buat yang banyak juga sih yang DM kayak tebak dan segala macam apa-apanya, mungkin gua akan bikin top 2 dari masing-masing grup tapi di video selanjutnya. Karena ini recording aja udah lumayan lama banget. Kalau begitu, gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.